Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu, ini Pak Haji Mawan ada nggak dari mikrofonnya katanya ada gangguan sedang ini. Jadi begini Pak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Jadi untuk pelaksanaan ya terima kasih karena hal dari ini karena saatnya ada sesuatu jaringan dan lain sebagainya, baik itu dari saya mungkin dari ini pelaku asesor, kemudian juga dari jaringan yang ada di daerah itu bisa dimaklumi. Hari ini saya sudah diberikan walaupun dunia selanjutnya tentu sekalian visi misi sekolah kami. Yang pertama, kami punya julukan atau istilahnya ada semboyan, mewujudkan genetika generasi terdidik berkarakter dan berakhlakul karimah, di mana indikatornya itu menunjukkan semakin meningkatnya pembiasaan warga sekolah melaksanakan sholat zuhur bersama dan sholat duha bersama. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai rata ujian sekolah di atas KKM. Kemudian semakin meningkatnya siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat, kelima adalah disiplin, jujur, dan religius. Kemudian keenam, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Yang terakhir, terbentuknya perilaku peserta didik yang sopan dan santun. Kemudian untuk misinya, jadi misi kami adalah mewujudkan proses pembelajaran yang efektif melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, kemudian mengembangkan kemampuan di bidang teknologi, informasi, seni budaya, olahraga. Kemudian yang ketiga, membudayakan disiplin, jujur, toleransi, saling menghargai, dan bekerja sama. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya literasi. Yang kelima, melaksanakan praktik ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, proses pembelajaran kami masih menggunakan kurikulum 2013. Mengapa kami masih menggunakan kurikulum 2013? Karena mengingat sekolah kami kedatangan banyak sekali guru P3K yang tentu saja untuk mengatur jumlah jamnya itu sangat susah dalam keadaan ini. Oleh karena itu kami masih menggunakan kurikulum 2013. Insya Allah ke depan kita akan menyesuaikan kalau memang harus dilaksanakan kurikulum merdeka. Selanjutnya, kami di sekolah kami memiliki beberapa ekstrakurikuler, diantaranya adalah pramuka, kemudian ikrima, paskibra, PMR, itu yang pertama.
Kemudian kami memiliki marching band, seni tari, English club, kemudian karya ilmiah remaja. Ini ekstrakurikuler ini. Dan selanjutnya ada Sispala, kemudian ada basket, ada volley, ada futsal. Itu kegiatan kami ekstrakurikuler yang berikutnya. Selain itu kami memiliki bambu rintis, seni dan vokal. Kemudian ada jurnalis, kami memiliki jurnalis. Pada kesempatan ini jurnalis kami sedang menggunakan untuk merekam peristiwa atau keadaan yang sedang sekarang ini sudah dengan permintaan Pak Haji. Selanjutnya ada ekskul bulu tangkis. Dan setelah kami di sekolah kami memiliki pembiasaan positif, diantaranya kami hadir di sekolah itu jam 7 sudah sekolah, hadir seluruhnya di sekolah, baik Bapak Ibu guru dan siswa. Dan setelah jam 7 gerbang udah kami tutup. Tidak ada yang diperkenankan masuk kecuali setelah itu jam 8. Itu dikategorikan terbaik orang-orang yang terlambat. Pembiasaan di sekolah kami diantaranya yang pertama kami mewajibkan atau mengharuskan kepada siswa sebagai pembiasaan positif itu adalah sholat duha bersama. Sholat duha bersama kita laksanakan di lapangan olahraga. Ini untuk keseluruhan yang bersama itu pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat dilaksanakan sholat duha bersama, ada baca Yasin, kemudian baca surat Kahfi, kemudian ada tausiah dari siswa oleh siswa untuk siswa. Dan hari-hari yang lain, hari-hari kebiasaan yang lain, kami sholat duhanya di masjid, melaksanakannya di masjid. Ini untuk yang sholat duha. Dan kami haruskan, terutama untuk Bapak Ibu guru, diwajibkan untuk sholat duha duluan, untuk memberikan contoh kepada anak didik sebagai pembiasaan positif. Kemudian kami memiliki pembiasaan berikutnya adalah membaca Al-Quran. Di sini ada Ikrimah mempunyai pembiasaan yang sudah menguasai pembacaan Al-Quran yang dengan baik, menularkan pada rekan-rekannya yang masih terbata-bata atau masih kurang mahir. Jadi guru dan siswa membaca surat Yasin dan surat Al-Kahfi bersama setiap Jumat, ini untuk yang pembiasaannya. Kemudian kami mempunyai pembiasaan menyambut guru dan siswa di gerbang sekolah. Itu jam ke-0 atau jam 6. Jam 6 itu kami menyambut siswa di gerbang sekolah. Itu kami lakukan setiap hari. Bapak dan Ibu guru yang mengajar di hari itu kami haruskan untuk menyambut siswa di gerbang sekolah, termasuk kepala sekolahnya. Ini kami lakukan setiap hari. Saya bertugas di sini udah hampir 8 bulan. Ini pembiasaan ini kami terapkan sejak kami masuk dan melengkapi pembiasaan-pembiasaan yang sudah baik sebelumnya. Lanjut. Kemudian perkenalkan, kalau nama saya Kepala Sekolah Haji Abdul Soleh, NIP 1965425198811111001. Pengalaman mengajarnya sebelum masuk ke SMA ini lumayan lama Pak, di Nusa Tenggara Barat, 20 tahun. Oke. Selanjutnya Bapak pengawas yang kami hormati, ini kami memiliki pendidikan tenaga pendidikan yang sesuai dengan linear dan sesuai dengan profesinya. Jumlahnya kurang lebih 7 guru kimia kami, Pak Irfan. Ini untuk yang guru kimia, ini prestasi siswanya. Selanjutnya. Ya, ini prestasi diantaranya di pengibar bendera. Kami kebetulan putra-putri kami untuk pengibaran bendera selalu terlibat dalam pengibaran bendera baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di sekolah. Dan alhamdulillah mereka aktivitasnya baik sekali dan saya mengambil positif, dan kami pihak sekolah mendukung sepenuhnya untuk ekskul yang dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi siswa. Kemudian selain itu ada FLS2N. Nah, ini meraih prestasi juga, kami meraih beberapa prestasi untuk keadaan anak kami ini. Selanjutnya. Ya, ini kalau rincian dari prestasi siswa, yang pertama adalah meraih medali emas Olimpiade Siswa Indonesia bidang kimia, lembaga LKP Extension Digital Global Loop tahun 2022. Yang kedua, meraih medali perak Teacher Science Olympiade PUSO bidang kimia, lembaga Pusat Olimpiade Sains Indonesia tahun 2022 juga. Kemudian yang ketiga, meraih medali perak Indonesia Olimpiade Numerasi Ion, lembaga Pusat Olimpiade Sains Indonesia tahun 2022 juga. Yang keempat, meraih medali perak literasi numeracy competition lithium, lembaga Pusat Olimpiade Sains Indonesia tahun 2022.
Kemudian meraih medali perak asesmen literasi dan numerasi Alinea Lembaga Pusat Olimpiade Sains Indonesia tahun 2022 juga. Kemudian juara Harapan 1 dan juara Madya 2 pada lomba pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh Purna Paskibraka Indonesia tahun 2022. Yang ketujuh, juara 1 kategori sekolah terbaik PMR Bira tingkat Kabupaten Cianjur. Dan dalam kegiatan pelatihan dan pelantikan PMR tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2022. Kemudian petugas upacara pendamping Paskibra pada peringatan HUT RI 76 di tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2021. Kemudian kegiatan bersama dengan masyarakat, kami memiliki juga kegiatan sosial di masyarakat, yaitu diantaranya kegiatan dengan Puskesmas. Ini sosialisasi dari petugas Puskesmas tentang kesehatan gigi dan mulut, HIV/AIDS dan gizi seimbang. Ini dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada kegiatan dengan PMI, donor darah, dan kami proaktif untuk mengikuti donor darah. Insya Allah beberapa waktu ke depan kami akan mengikuti kegiatan di Puskesmas, sini undangan. Dan kami juga ada penyuluhan tentang narkoba dengan Bapak Kapolsek untuk datang membimbing kami terutama pada saat lagi PLS dan kemah. Lanjut. Cek, halo, Assalamualaikum. Cek sound. Yuk masuk. Cek sound. Ya, kemudian kegiatan bersama dengan masyarakat. Kami memiliki kegiatan bersama dengan masyarakat juga. Yang pertama, kerjasama dengan Universitas Surya Kencana, praktek kerja lapangan. Ini kami kerja lapangan PKL. Kemudian ada kegiatan dengan Dharma Wanita Sekolah sekabupaten, ya. Kemudian ini mengenai donor darah tentu terutama. Kemudian kegiatan dengan Puskesmas pada saat vaksin COVID-19 yang lalu. Ini kegiatan dengan masyarakat. Kemudian kemudian kami ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Cianjur, penyuluhan hukum, program jaksa masuk sekolah. Ini ada program jaksa masuk sekolah, dibagikan beberapa kegiatan. Kemudian ada kegiatan dengan masyarakat sekitar, bakti sosial, semanfa berbagi, di mana kami mengumpulkan Waalaikumsalam. Iuran dari Yo masuk. Masuk. Ya. Kami mengumpulkan iuran dari siswa, dari guru dan siswa untuk berbagi dengan masyarakat sekitar lingkungan. Ini untuk kegiatan dengan masyarakat sosial. Kemudian kegiatan dengan TNI, ada pelatihan PBB dengan anggota TNI untuk melatih disiplin para anggota pramuka. Jaringannya ya dia. Halo. Assalamualaikum. Masuk. Udah bagus. Kemudian kami memiliki kegiatan bersama dengan masyarakat, ya, diantaranya kegiatan Cianjur Student Development Program CSDP. Quran Camp tahun 2022. Jadi anak kami ada berapa yang sebenarnya hafiz dan hafizah. Kemudian pameran indeks pembangunan masyarakat IPM Kabupaten Cianjur. Ini melibatkan siswa kami. Kemudian sebaran alumni. Kami memiliki beberapa alumni yang tersebar di perguruan tinggi, baik di IPB, di UPI, kemudian ada yang di UI. Kami juga memiliki beberapa alumni di Rektorat, kemudian ada di beberapa di Institut Pertanian Bogor dan selanjutnya. Ya, ini alumni kami yang tersebar di beberapa instansi, beberapa perguruan tinggi, dan itu beberapa alumni, sebaran alumni kami. Gangguan teknis. Ya. Lanjut. Amyut. Udah masuk dah. Oke, lanjut. Udah masuk. Udah masuk. Halo. Ya udah masuk. Udah masuk. Ya Allah. Mangga Udah masuk. Udah. Unmute telat tuh, unmute.
Silakan Pak Kepala Sekolah, Pak Haji, dilanjut ya. ada sebaran alumni kami, beberapa berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada yang berada di Pesantren Budaya. Kemudian yang berikutnya rencana pengembangan sekolah. Adapun rencana kami yang pertama adalah peningkatan prestasi siswa. Kemudian yang kedua pengembangan profesi guru dan pendidik untuk peningkatan kualitas SDM. Kemudian yang ketiga sekolah hijau, bebas sampah dan ramah anak. Kemudian yang keempat pengembangan website dan medsos sekolah. Kemudian yang kelima pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang keenam digitalisasi sekolah. Ini rencana pengembangan ke depan sekolah. Lanjutnya. Ya, terima kasih itu di sepintas yang perlu kami paparkan. Ya. Adapun kegiatan kami sebelum kami tutup, kami akan menanyakan beberapa kegiatan secara bukti fisik nyata. Jadi kalau tadi hanya kami gambarkan secara visual, bisu, maka untuk selanjutnya kami akan paparkan secara beberapa ekskul. Inilah bukti nyata bahwa kami menyampaikan sifatnya objektif, tidak mengada-ada, dan buktinya nyata, bukti fisik nyata. Dan ini jadi pembiasaan positif setiap hari Jumat untuk ini. Ini untuk yang tadi alumni kami, yang beberapa alumni yang tersebar. Ya, suaranya Pak Restu. Nah, ini kami memiliki Bapak Ibu guru yang kompak, yang luar biasa, terutama masih berjiwa muda semua kebanyakan. Hanya kepala sekolahnya yang udah tua, Pak. Yang lain jiwanya masih muda semua, tapi walaupun tua tapi semangatnya muda, Pak. Pendapatnya muda-muda semua. Nah, ini alhamdulillah ini pembelajaran yang berlangsung di kelas. Kami udah setiap ini pembacaan ayat kursi Al-Quran, Pak. Di awal kepembiasaan mereka punya pembiasaan membacakan ayat suci Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Ini kami memiliki yang tadi, Pak, ini sifatnya ini dalam bentuk video, Pak, yang kami sudah siapkan khusus untuk Bapak. Dan nanti kalau yang seperti Bapak minta bahwa kami rekam di dalam ini dan kami akan tayangkan ke YouTube. Seperti itu, Bapak. Saya tayangkan ke YouTube dan ini nanti. Ini laboratorium kimia. Nah ini Pak, kami punya guru. Nah ini guru ini juara juga Pak, tingkat nasional Pak, juru kimia tingkat internasional nasional. Ini guru biologi kami Pak, ini Budian namanya. Ini penelitian. Nah, ini di perpustakaan Pak. Jadi kalau tadi kami gambarkan ya, itu ada visualnya. Ini buktinya Pak. Bukti nyatanya. Di atas sekolah kami. Nah, ini para siswa mereka memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk menambah pengetahuan. Ya, kami juga punya pembiasaan lain. Ya, setiap Jumat akhir dalam bulan minggu terakhir setiap bulan ada kesadaran jasmani. Nah, kami juga mulai kayak teacher sekolah Pak. Teacher ini punya itu dan kami punya musola. Nah, ini adalah kegiatan sholat Jumat di sekolah. Adalah sholat Jumat di sekolah. Ini ada WC kami, toilet kami. Nah, ini adalah lapangan parkir kami. Ini lapangan parkir yang kami miliki, walaupun relatif sempit, tapi kami mengefisienkan sebaik mungkin. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas, ya anak-anak menikmati. Nah, ini ada istilahnya festival Jambore Ekskul Pak. Ada Jambore Ekskul di sekolah kami. Mereka setiap ekskul tampil. Ini sekarang yang tampil tadi adalah seni tari. Dan anak-anak Ikrimah atau Ikatan Remaja Masjid sedang tampil. Dan ini untuk membina rekan-rekannya yang masih belum memahami bacaan ayat suci Al-Quran, terutama yang masih kurang dibimbing. Nah, ini dengan pembinaan Pak Asep. Nah, ini pecinta alam. Ya, jadi ini untuk anak-anak Sispala untuk punya kegiatan. Dan alhamdulillah di sekolah kami punya kebiasaan khusus yang disebut dengan istilah LISA. LISA itu lihat sampah ambil. Jadi alhamdulillah sekolah kami cukup bersih Pak.
Jadi kalau saja Bapak datang saja langsung ke lokasi kami, insya Allah Pak, sampah tidak ada sedikit pun yang ada berserakan. Kami relatif bersih itu sekolah. Kemudian lapangan yang ini sebelum ditampilkan, nah ini ada kegiatan PMR. Kalau itu kegiatan PMR pada saat kegiatan Jambore Ekskul. Ya, ini PMR yang juara tadi. Nah, kami memiliki anggota Paskibra juga. Yang ini bukti fisik pasukan pengibar, bukti fisik nyata, dan alhamdulillah ini juara tingkat kabupaten Pak. Kabupaten Cianjur. Nah, kami juga ini anak yang sebelum latihan, ini anak lomba pengibaran bendera. Ini pada kegiatan lalu, dan ikut partisipasi dalam kegiatan pengibaran bendera di kabupaten Pak, ini Bapak Bupati, pembinaan di Cianjur. Nah, ini kegiatan pramuka. Nah, ini di bawah pembinanya, ada pembinaan khusus. Kemudian ada ekskul futsal, dan ya anak-anak mereka menikmati keadaan di sekolah, betul-betul pernikmati, dan mereka menganggap sebagai rumah kedua. Dan solidaritas di antara mereka sangat terjalin, dan alhamdulillah tidak ada perundungan atau pembulian di sekolah kami, nggak ada Pak. Dan mereka merasa bersaudara berada di sekolah melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler tentunya. Ya, kami ini ada kegiatan di lapangan. Ini latihan basket, dan kegiatannya. Nah, kemudian ada bambu rintis, ini anak-anak ini ada untuk latihan seni dan vokal. Kita punya kegiatan. Jadi kalau di videonya ini seni, pelajaran seni, ini seni tari. Dan seni tari alhamdulillah kita juga meraih prestasi khusus karena punya anak-anak yang punya potensi khusus untuk seni tari ini. Kemudian ada pencaksilat juga, kami mulai pencaksilat Tajimalela. Ini anak-anak kami untuk yang pencaksilat. Kemudian yang berikutnya anak mayoret. Ini kebetulan kami juga punya marching band. Ini karena baru, jadi masih dalam proses penjajakan atau proses latihan. Kemudian pembelajaran di kelas, ini English Club. Kami punya pembiasaan English Club di kelas. Ini siswa kami minta untuk aktif menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan saya hobi bahasa Inggris juga Pak. Saya orang fisika tapi hobi bahasa Inggris. Dan selain bahasa Inggris, saya menguasai hampir 9 bahasa Pak untuk ini. Sehingga alhamdulillah siswa-siswa dan guru saya ajak untuk berbahasa, terutama bahasa. Kita punya satu hari English Day, yang insya Allah pada hari Jumat akan kita terapkan pembahasan itu. Selain itu ada punya pembahasan jurnalistik Pak. Mereka belajar untuk menjadi reporter, kemudian melaporkan hasilnya. Ini untuk yang jurnalistik, ini jurnalistik. Kemudian ini jurnalis yang meliput keadaan dan mereka latihan wawancara kepada rekan sejawatnya tentang kegiatan ekstrim. Nah, ini prestasi di antara yang kami peroleh, piala-piala di antaranya yang mohon maaf Bapak tidak bisa hadir secara langsung di darat sehingga bisa melihat langsung, tapi kami tayangkan lewat ini agar sebagai ilustrasi buat Bapak. Terima kasih Pak. Ini persentase kehadiran pada saat daring itu mereka tergantung sekali sama kuota. Hampir 75% hadir Pak. Hampir 75%. Ya. Jadi dalam 1 tahun penuh Pak ya daring Ya, itu ya 75%. Betul. Model pembelajaran yang dilaksanakan ketika daring oleh sekolah bagaimana? Ya. Model pembelajaran dilakukan pada saat daring kita menggunakan melalui Google Classroom Pak. Google Classroom. Ya, Google Classroom sehingga tetap penugasan kepada siswa sifatnya online. Dan ada kadang sewaktu-waktu menggunakan Zoom meeting di mana Bapak Ibu guru ketemu dengan para siswanya secara Zoom meeting untuk menaikkan itu. Dan ada kalanya ketika anak-anak itu misalnya ada kesulitan, mereka dijadwalkan secara terbatas untuk hadir ke sekolah bertanya kepada gurunya secara langsung untuk itu luring pada saat itu. Jadi hampir 75% Pak ya hadir. Ya.
Yang 25% bagaimana Pak? Apa karena memang tidak memiliki akses berupa handphone atau laptop atau lain sebagainya? Yang 25%. Yang kami bagaimana, Pak? yang kami maksudkan tadi bahwa yang 75% itu adalah mereka yang menggunakan HP atau HP dan laptop sendiri. Sementara yang 25% mereka datang langsung ke sekolah untuk menerima pelajaran secara langsung lewat iya. sekolah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Ada kayak di dalam kegiatan daring Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang bolos? Alhamdulillah Pak, secara umum karena saya sudah sampaikan di karakter tadi Pak, dengan Pak Arfi tadi bahwa rekan-rekan guru semenjak saya menjabat, alhamdulillah Pak semuanya sangat baik, sangat kondusif untuk pembelajaran walaupun sifatnya daring. Dan alhamdulillah mereka menguasai teknologi Pak, teknologi IT secara mumpuni sehingga tidak menyulitkan mereka untuk menyampaikan pembelajaran walaupun sifatnya daring. Jam berapa itu pintu gerbang ditutup oleh sekolah? Kalau kita jam 7 Pak. Jam 7 tepat. Udah. Ya. Ada guru yang kalau terlambat guru? Alhamdulillah Pak selama ini kalau yang terlambat tidak ada nihil. Tidak ada. Nihil, nyaris nihil. Ya. Kalau boleh tahu alamat rumah guru-guru yang dibawa di SMA? Kalau ada jauh-jauh Pak, ada yang jauh. Apalagi saya lebih jauh lagi Pak. Saya jaraknya hampir 30 km dari sekolah Pak. Oh, di mana rumah? Tapi saya jam 6 sudah di sekolah. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Saya berangkat setelah sholat subuh. Jadi rekan-rekan kebetulan karena saya ajak, marilah kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Kita ini ada pendidik. Alhamdulillah mereka mengikuti ini dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan istiqomah Pak. Jadi jam 7 pintu gerbang sudah ditutup. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu kegiatan ekskul favorit Pak, saya sudah baca di YouTube, sudah lihat kayak ekskul favorit yang berarti kalau saya menyebut favorit yang paling tidak yang mendapat prestasi baik, ya. Yang paling tertinggi prestasinya sampai mana? Kalau boleh tahu, silakan. Kalau ekskul favorit tentu saja banyak Pak yang favorit, tapi yang punya prestasi paling tinggi terutama di Gemar Kimia Pak. Itu sampai tingkat nasional Pak. Gemar Kimia sampai ke tingkat nasional kita memiliki prestasi yang sudah kami paparkan di profil tadi bahwa kami meraih beberapa prestasi ini untuk yang Gemar Kimia Pak di dalam situ. Sementara kalau untuk yang ekskul yang lainnya Paskibra, kemudian Pramuka, hampir seluruhnya punya potensi yang baik Pak untuk ditampilkan. Ada kejuaraan internasional yang diperoleh Pak? Itu tadi Pak, yang kejuaraan tingkat nasional yang digambarkan tadi, yang kimia. Ya, betul, di negara mana? Nasional Pak, bukan internasional. Nasional. Ya, nasional. Internasional belum Pak, insya Allah. Jadi klub dengan pilihan Bapak yang nomor 9. Ya. Jadi dia udah. Saya nggak robah tuh Pak, yang nomor 9 ya. Iya Pak. Ada butir 9. Kalau internasional mungkin saya akan rubah. Kan saya nanya. Enggak Pak, kita objektif Pak. Objektif. Kita akan sampaikan apa adanya Pak. Kalau memang kita baik kita bilang baik, kalau jelek kita bilang jelek. Kita nggak mau membuat hal yang pura-pura Pak. Kehadiran sudah. Pakaian seragam saya lihat di unggahan ada 3 Pak ya? 3 seragam nih Pak. Selain daya yang untuk sekolah, untuk guru sekolah, untuk siswa Pak. Untuk siswa ya betul Pak. Kalau untuk siswa 3 Pak. Kita punya seragam abu putih, seragam pramuka, berikut dengan itu Pak, batik, seragam batik Pak. Ya. Ciri khas sekolah yang dipakai Bapak kapan dipakai? Yang seperti Bapak pakai. Ya, terutama pada pertemuan-pertemuan yang sifatnya resmi, kemudian pertemuan-pertemuan yang sifatnya harus memerlukan kekompakan dan lain-lain, itu kita gunakan pertama. Di depan tata tertib sekolah dipajang di mana Pak? Tata tertib di sekolah dipajang di beberapa tempat Pak. Ada di kelas, di ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, seluruh tempat ada. Oh, jadi ada setiap lokasi Pak? Iya, setiap lokasi. Ya. Paling di depan, di paling pintu gerbang ada Pak?
Di pintu gerbang di pos satpam, Pak. Di pos satpam ada. Iya. Selanjutnya Pak, masalah kedisiplinan. Saya sudah baca di unggahan ada istilah siswa yang melanggar atau atau yang baik ya, taat pada aturan. Iya. Ketika siswa yang melanggar sampai poin, ada Bapak sudah menggunakan poin kan ya? Iya. Iya. Untuk pelanggaran saya lihat sekolah tidak ditampilkan untuk pelanggaran atau sanksi yang ditimbulkan. Ada sanksi yang dilaksanakan oleh sekolah terhadap siswa sampai poin berapa anak bisa di DO gitu Pak. Ada, saya nggak lihat Pak yang diunggah, hanya ditampilkan yang baik-baik doang, tata tertib yang ada poin-poinnya. Untuk yang sanksi ada nggak Pak? Ada sanksinya, ada Pak. Ada di poin nanti. Betul. Ya, ada sanksi yang diberikan, terutama yang poinnya sangat tinggi. Tapi tetap kita memberikan nilai persuasif kepada orang tua, kebijakan yang tetap kita ayomi, dan prinsip kami adalah sekolah unggul atau sekolah keberhasilan sekolah adalah bukan sekolah yang sudah prestasinya udah hebat-hebat, tetapi bagaimana cara mengubah anak yang kurang baik menjadi anak yang lebih baik dan berkarakter. Betul. Tujuannya ke situ Pak. Ya, betul. Paling tidak ada sanksi, kalau boleh tahu Pak, sanksi yang paling tinggi ketika anak kan paling dipecat ya. Alhamdulillah Pak, anak-anak karena kita membiasakan mereka dengan karakter yang baik, alhamdulillah sampai sanksi tertinggi sampai pemecatan, alhamdulillah tidak ada. Kalau boleh tahu sampai poin atau angka berapa anak, kalau boleh menggunakan poin Pak, angka 100 apa bagaimana? Kalau di unggahan kan ada penghargaan poin sekian gitu ya, sampai ada Pak. Ya. Apa berupa buku saku yang dipegang oleh siswa, persiswa itu ada siswa memegang satu-satu buku yang isinya tata tertib, ada berupa pelanggaran, ada berupa penghargaan. Ya. Ada nggak? Jadi kita dalam hal ini untuk buku saku kita belum merilisnya. Kebetulan saya sudah menganjurkan Pak kepada siswaan untuk membuat membuat saku ini, tapi belum dirilis secara khusus. Dan karena kebetulan ini, mohon maaf Pak, kebetulan karena anak-anak ini kalau secara umum Pak, mereka sudah mengikuti aturan yang diterapkan, sehingga kalau kita pandang buku yang diminta anjurkan itu memang perlu, tapi alhamdulillah untuk nilai poin yang ditentukan itu tidak ada yang sampai ke poin tinggi, nggak ada Pak. Karena kita betul-betul mengarahkan terutama hal-hal yang positif. Salah satu contohnya begini Pak, untuk anak-anak yang terlambat atau yang kabur dan lain-lain, kita anjurkannya kita berikan sanksi yang positif Pak. Anda silakan sholat duha atau baca surah ayat pendek dan lain-lain, itu dibiasakan Pak. Nah itu yang kita biasakan seperti itu. Akhirnya daripada saya disuruh sholat, mendingan saya tidak dengan saya kabur dan lain-lain. Akhirnya mereka terbentuk karakter yang baik Pak. Jadi secara umum gambarnya baik. Dan itu sudah kita siapkan Pak untuk buku saku, sudah saya anjurkan dan insya Allah kita buat. Itu ada di buku saku nanti Pak ya? Ada, siap. Ada. Seperti itu ya. Jadi PR Bapak nih, PR Bapak ya Pak Abdul. Siap. Buat. Oke, dan kebetulan saya sudah membuka unggahan dari sekolah. Siap Pak. Selama 9 bulan atau paling tidak Bapak memimpin di sana, pernah menemukan nggak kegiatan anak, istilah sekarang Pak ya, membuli dan sebagainya? Alhamdulillah Pak, saya terus terang saya mohon maaf Pak, saya anak militer Pak, jadi cukup tegas, cukup istiqomah, sehingga jangankan dengan menggunakan suara saya Pak, melihat tampilannya tampilan saya saja sudah alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah Pak, siswa aja patuh-patuh Pak, dan saya punya ilmu khusus Pak, anak-anak kalau saya usap itu langsung tidur Pak. Ya. Jadi kalau mereka menurut saya tidurkan mereka jadi nurut. Jadi ada bisa seperti itu Pak. Oke, nanti untuk besok kan masih ada pengambilan
kegiatan yang butir 4 Pak ya tentang Siap, kegiatan siap, ini. Bapak persiapkan saja 15 orang Pak ya, 15 Oke, Pak. orang untuk mengisi angket. Iya Pak, siap. Ya, nanti hari besok itu berarti ada kegiatan pembelajaran. Setelah selesai 2 jam, 1 jam, baru kegiatan wawancara dengan siswa. Siap. Sambil mengisi angket tentang yang kita wawancari tadi tentang bully, Pak ya. Oke. Kemudian Bapak dalam ada nggak di pamflet di sekolah dalam arti larangan atau himbauan terhadap siswa untuk tidak melaksanakan kegiatan bullying? Ada Pak, Ada. di SRA Pak, Sekolah Ramah Anak. Oh, ada di situ. Sekolah Ramah Anak kita ada di Pampang di ya. sana Pak ya? Iya Pak. Ada. Jadi nggak ada bullying Pak. Oh iya. Jadi ada pamflet atau himbauan berupa apa namanya banner atau ada Pak. Kita punya iya. diantaranya ada Pak, kita Oke. punya. Nah ini kita punya stop bullying ada Pak. Kayak gitu. Iya Pak, makasih. Ya, jadi sudah. Betul ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya tinggal ke siswa Pak ya. Kegiatan keagamaan yang Bapak laksanakan selain kegiatan PHBI, PTHBN, apa Pak? Kegiatan ya. Kegiatan pembiasaan keagamaan, positif. Ya keagamaan. Alhamdulillah Pak, udah kita tayangin di profil, tapi kalau diperlukan ulang kita tayangan ulang. Iya. Alhamdulillah kita punya pembiasaan. Sejak saya masuk di sekolah ini, kita punya pembiasaan positifnya adalah guru wajib sholat duha di sekolah, kemudian siswa apalagi Pak untuk sebagai itu. Jadi tadi udah di profil udah ditampilkan secara keseluruhan. Ada Pak, ada di profil Pak. Jadi dan sifatnya istiqomah Pak, insya Allah kita selalu mengingatkan setiap hari untuk kegiatan ini Pak. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di profil udah ada Pak. Ya kalau di profil di video kita akan kirim Pak. Saya lihat di unggahan untuk kegiatan keagamaan. Ya. Tentang hari Jumat ya ada Jumat sekolah dan khutbah. Ya. Itu isinya guru Pak. Ya, guru. Apakah dan ada siswa juga. Siswa juga dilibatkan Pak. Ada. Ada. Jadi betul. Nanti siswa yang jadi imam dan khotib. Betul. Ya? Namanya Raka Pak. Saya sendiri kan saya tahu namanya Raka, kebetulan dia ahli. Ada Raka, ada Fahmi, kemudian ada Hafiz. Nah, jadi semuanya jadi apa yang memberikan itu, yang jadi imam, yang jadi ajan dan lainnya. Alhamdulillah Pak bisa terlaksana. Jadi ada di unggahan tentang isinya ada gelar semua, berarti guru nih Pak, SPD. Ya alhamdulillah yang SPD ini yang siswanya saya nggak lihat di situ. Untuk ada jadwal. Terjadwal Pak. Terjadwal tapi nggak ada murid Pak. Gimana tuh? Yang mana itu Pak? Yang jadwal imam, khotib di masjid. Jumat. Kalau untuk yang siswa itu sifatnya kontemporer Pak. Ketika guru tidak ada. Ketika guru ada nggak ada. Dan saya pernah ngalamin, makanya saya cerita tadi Pak. Anaknya namanya Raka. Dia yang khotib. Saya tanya sama anaknya, sampai tanya gini, kamu belajar di mana kok bisa bagus begini? Saya bilang, ya Pak, alhamdulillah saya dengar dan saya tiru. Bagus Pak, yang jadi khotib namanya Raka Pak, anaknya. Jadi kalau bisa itu masukkan Pak di dalam jadwal yang siap. Masukkan Pak. Jadi ada bukan hanya guru tapi siswa yang punya kemampuan seperti itu bisa Bapak akomodir menjadi, terutama kan guru agama biasanya lebih tahu ya guru agama, tampilkan untuk jadi khotib atau menjadi imam. Betul. Dan kita gini Pak, saya terus terang menganjurkan kepada seluruh nampaknya sudah hadir semua ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah hadir semua, kalau alangkah baiknya kita mulai saja gitu. Recording in progress. Silakan Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini mudah-mudahan itu data yang tergali berkaitan dengan pemenuhan instrumen akreditasi itu sudah mulai banyak yang dapat digali dan sudah bisa melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, ya, yang pertama yang akan kita wawancara, karena di sini saya lihat di dalam ini ada Ibu Sri Haryati selaku Ibu BK. Selamat siang Ibu Sri. Kemudian juga ada wakil kepala sekolah, ya. Tadi saya lihat ada wakil kepala sekolah yang masih di off kameranya, Pak Yayan. Bapak Yayan Taryana. Pak Yayan. Ya. Kemudian Pak Yayan. Kemudian juga alhamdulillah hadir juga ini orang tua murid, orang tua ya, orang tua Deden Teddy Sunardi juga hadir. Kemudian lagi di sini ada yang hadir juga tenaga kependidikannya Bu Noprianti, Iya, SP. Pak. Ya. Iya, betul. Selamat siang Bu Nopi. Selamat siang, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian juga di sini ada SMA yang pakai itunya adalah SMA Negeri 1 Pacet. Kemudian operator ini mungkin ya SMA Negeri Pacet. Iya Pak, untuk ngezoomnya. Oh iya, Pak Restu ya. Pak Restu. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Restu. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Tadi Pak, mohon maaf Pak. Tadi saya ngebel ke Bapak Kepala Sekolah Pak Haji. Ya. Itu tadi itu dari BAN. Ya, kegiatan yang tadi itu tidak terekam dari BAN. Jadi konfirmasi ke saya gitu dari BAN. Ya, tadi saya sudah sampaikan sekolah juga merekam, nanti kita akan kirim gitu ke BAN dari pihak BAN. Nah, tapi dia ya oke katanya nanti saat minta kirim itunya. Gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi tadi BAN itu langsung ngobel ke saya gitu. Sebelum keluar tadi mau ngobel ke Pak Haji itu, ngobel itu Pak gitu. Oke Bapak dan Ibu, saya kira ini sudah lengkap ya hadir untuk kegiatan ini, untuk kegiatan di sesi yang kedua pada hari ini. Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, di sini ada Ibu Noprianti ya, SP selaku tenaga kependidikan. Betul Bu? Betul Pak. Pak, tenaga kependidikan Ibu? Iya, tenaga kependidikan Pak. Ya, Ibu bagian apa Bu? Tenaga kependidikannya? Sebagai apa Bu? Untuk tahun ini saya ditugaskan di bagian kepegawaian Bapak. Kurang jelas Bu. Feedback Bu. Feedback itu Bu, itunya feedback. Iya Pak. Di Ya. bagian kepegawaian Bapak. Oh, bagian kepegawaiannya ya? Iya betul Bapak, untuk tahun ini saya ditugaskan. Di tenaga kependidikan bagian kepegawaiannya. Betul. Bagian kepegawaiannya boleh Ibu ceritakan berkaitan dengan
berkaitan dengan sistem pengelolaan kepegawaian yang pertama bagaimana mengatasi kekurangan guru. Oh, kekurangan guru kemarin. Kepegawaian terutama dalam mengatasi kekurangan guru. Oh iya, baik Pak. Untuk mengatasi kekurangan guru, kemarin kita mengadakan himbauan dari kantor Sabang Gila, pendataan ASN dan non ASN. Nah, di sana kebutuhan untuk guru di SMA Pacet memang ada yang lebih, ada juga yang kurang. Dengan kedatangannya P3K kemarin, Pak, memang kita cukup kesulitan juga untuk mengatur karena ada beberapa guru yang memang lebih, Pak, di mata pelajaran tertentu. Oh. Jadi dari mata pelajarannya ada yang lebih, Bu, ya? Iya. Yang lebih itu, Bu, di mapel bahasa Indonesia. Ya. Iya, di mapel bahasa Indonesia, kemudian di PJOK, namun ada juga di mata pelajaran yang lain, yaitu di seni budaya bahasa Sunda, Pak. Bahasa Sunda kita kosong. Oh, itu lebih, Bu, gurunya? Bukan lebih, Pak. Kurang, tidak ada. Kurang? Iya, tidak ada. Karena di formasi P3K kemarin tidak ada untuk bahasa Sunda. Oh, tidak ada itu ya? Iya, betul. Nah, kemudian kalau itu kurang, bagaimana upaya memenuhi supaya jam pelajaran itu tidak kosong itu, Bu? Mengoptimalisasikan guru yang ada, Bapak. Oh, jadi guru yang ada diberdayakan ke mapel yang kosong. Mapel yang kosong. Ya. Walaupun tidak linearitas. Walaupun tidak linear. Tapi beban kerjanya cukup nggak, Bu? Beban KTM-nya cukup nggak, Bu? Ada yang cukup, ada yang kurang, tapi ada juga yang lebih. Oh, ada yang cukup, ada yang kurang, ada juga yang lebih. Nah, ya, seperti di mata pelajaran matematika itu 39 jam, Pak. Ada satu guru non-ASN yang mengampu mata pelajaran matematika 39 jam. Ibu, cara untuk itu kan ada guru yang kelebihan, kekurangan jam. Iya. Ada guru juga yang ada mata pelajaran juga yang belum terpenuhi oleh itu. Tadi Ibu bisa dengan cara menutupnya walaupun itu tidak dengan linear. Iya, betul. Ya, betul, Bu, ya. Iya. Nah, Ibu mempertimbangkan jalur linearnya nggak? Misalnya begini, Bu. Kalau itu adalah mata pelajarannya kimia, itu kan bisa dipegang lagi oleh guru yang memang berasal dari jurusan MIPA. Betul. Ada nggak pertimbangan gitu dulu sebelum ke penempatan itu? Oh iya, seperti mata pelajaran sejarah, itu kan memang sudah full. Nah, guru yang non ASN tadinya mengajar sejarah, kita alihkan ke guru bahasa Sunda, Pak. Nah, kita melihatnya dulu latar belakang pendidikannya guru yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk guru untuk bahasa Sunda juga, Pak, kemarin sudah ini yang P3K itu yang seni budaya itu kan ada 2 orang kemarin tuh yang lulus dari sekolah kita. Salah satunya juga memang guru bahasa Sunda. Nah, itu ada kekosongan jam 12 jam, Pak. Nah, itu diampu oleh guru sejarah.
Iya. Ya. Oh, jadi gitu Bu ya, cara Betul. pengaturan. Ini berhubung berdasarkan kepada pemenuhan kekurangan aja gitu Bu ya. Iya, Bapak. Ya, Dan itu pun kita berdasarkan sudah koordinasi Bapak pemenuhan. dengan pihak kantor cabang dinas untuk Ya. kekurangannya, untuk kekurangan jam kita diampu oleh guru yang memang sudah ada di sekolah kita namun tidak Ya. lihat. Oh iya iya. Oke Bu, ya terima kasih Bu Ya, informasinya. sama-sama, Pak. Selanjutnya Bu, Ibu juga mengurus kenaikan pangkat guru nggak? Iya, Bapak. Kemarin kita mengajukan kenaikan pangkat guru untuk bulan Oktober ini. Kita untuk tenaga kependidikan kita ada dua orang Pak. Ya. Saya termasuk saya, namun itu ada satu orang yang gagal karena di siap jabarnya beliau di nilai SKP-nya ada yang nilai cukup. Karena nilai cukup itu tidak bisa memenuhi untuk kenaikan pangkat. Jadi harus minimal baik. Kemudian tahun 2021 kita ada beberapa orang juga guru untuk naik ke golongan 4A, kemudian ke 3D. Nah, namun sampai sekarang belum ada Pak tindak lanjut informasi selanjutnya baru menerima sampai Pak. Oh, sampai Pak. Iya. Sampai kepada Pak Bu. Iya, baru sampai Pak aja Pak. Baru keluar Paknya gitu. Iya, baru keluar Paknya maksudnya. Oh. Iya, Jadi kalau baru keluar Paknya berarti itu tinggal menunggu Bu. Iya, mungkin untuk yang ketiga D ini kita menunggu Japung Pak, sama yang 4A juga Japung. SK Japungnya belum keluar. Ya. Bu, kalau mau Ibu mengajukan kenaikan pangkat guru, Ibu nih mau mengajukan, oh guru ini ternyata udah cukup naik pangkatnya. Ya. Persyaratan utama, Bu, syarat utama untuk diajukan kenaikan pangkat itu apa Bu syarat utamanya? Kan ada unsur utama dan unsur penunjang Pak. Nah, untuk coba. Ya, untuk unsur utamanya itu kan ada dari penilaian kinerja, kemudian ada nilai SKP juga Pak itu ya. Kemudian, nah setelah itu semua sudah terpenuhi, baru kita menginformasikan ke pihak ACD bahwa ada 4 orang guru yang akan menaikkan pangkat ke 3C, ke 3B, atau ke 3D. Kemudian setelah terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dimasukkan ke OPAK Pak. Oh iya. Sampai penilaian angka kredit yang online itu Pak. Ya, jadi oke Bu. Jadi dasarnya syarat utama si guru itu harus mempunyai penilaian kinerja guru dulu. Betul Bapak. Kalau dia tidak itu berarti itu ya sulit untuk diajukan kenaikan pangkatnya. Iya Bapak, betul. Betul ya, betul Bu. Iya. Kemudian untuk dasar. Berarti kalau begitu sekolah punya data penilaian kinerja guru. Ada Bapak. Ya ada. Ya. Berarti kan penilaian kinerja guru itu dilakukannya itu 1 tahun sekali. Betul. Betul ya Pak? Betul Bapak. Karena di dalam penilaian kinerja guru itu ada unsur nilai akan ditentukan nilai angka kreditnya. Betul, Bapak. Iya, nyambung ya, berarti dengan kepegawaiannya kita nyambung. Jadi nanti ada PK guru. Nah, Bu, di PK guru ini yang menjadi tim penilainya siapa, Bu? Untuk penilaian kinerja guru itu kan Pak oleh guru seniornya, Pak. Ya, guru senior. Ya. Guru seniornya siapa Bu yang di SMA ini yang ditunjuk yang jadi guru penilai PK gurunya? Betul. Ada guru biologi ya oleh Ibu Hajirini yang sekarang sudah beliau itu guru senior golongan 4B. Oh. Ya. Udah masih ada di sekolah ini, Bu? Masih, Pak. Masih ada. Iya. Ada Bu Rini, guru biologi. Terus ada siapa lagi? Ada kemudian Bu Hajirini, Ibu Roida dan kepala sekolah.
Ibu Frida itu selaku guru matematika senior. Kepala sekolah. Betul. Ya, ya. Pak Kepala Sekolah, saya boleh berbalik ke PK Guru, Pak Kepala Sekolah. Karena ini adalah merupakan suatu hal yang urgen dan harus dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan karirnya dari guru, gitu Pak. Karena tadi salah satu unsur utama, syarat utama untuk bisa naik pangkat itu harus muncul dulu PK Guru. Nah, sekarang kita ke tim. Kalau ada Pak Kepala Sekolah, boleh Ibu Haji siapa tadi yang tim itu? Bu Haji Rini. Bu Haji Rini kalau bisa maju Bu Haji Rini. Tampil. Ya, tampil Bu Haji Rini. Ya, baik Pak. Sebagai Ada Pak. penilai PK Guru nih, ya. Ya, assalamualaikum Bu Haji Rini. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Sehat ya Bu Haji ya? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Santai aja Bu Haji ya. Tenang. Ibu selaku tim penilai PK Guru. Ya, ini tim penilai PK Guru. Di mana tim PK Guru ini patut dilakukan untuk setiap tahun. Mau tidak mau. Karena kalau tidak kawal generasi terdidik dan berakhlakul karimah itu tercermin sekali di dalam pembiasaan bahwa kita sudah datang tepat waktu jam 7, setengah 8 kita mulai pembelajaran, dan dalam setengah jam itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah membudaya itu adalah cermin dari kedisiplinan yang telah terjadi, yang telah bersatu di SMA Negeri 1 Pacet. Seperti itu Pak, kedisiplinan dalam pembelajaran dan keseharian SMA Negeri 1 Pacet. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya begini Bu, ketika berada di luar, ini mahasiswa kalau pulang jam berapa Bu? Pulang jam 15.30. Pulang jam 15.30 ya? Hari kerjanya, hari belajarnya 5 hari? 5 hari, Senin sampai 5 hari ya, menggunakan waktu 5 hari. Nah, ketika pulang Bu, nah ini bagaimana ketertiban siswa ketika pulang, ketika berada di luar yang minimal lingkungan di sekolah, tapi sudah keluar dari sekolah. Ini kondisinya bagaimana Bu? Sejauh ini, setelah selesai pembelajaran pembiasaan kita sholat asar sebelum pulang kita laksanakan, dan kesiswaan mengawal pulang sampai akhir, sampai siswa dinyatakan tidak ada lagi di lingkungan sekolah. Jadi kami sudah bisa memastikan tim kesiswaan akan pulang setelah tidak ada lagi siswa. Jadi kami bisa memastikan bahwa meninggalkan sekolah sudah dalam keadaan aman, tertib, karena tidak ada lagi kegiatan yang ada di sekolah. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi ketika berada di luar, berarti guru itu pulang paling belakang ya Bu ya? Ya. Ya. Jadi guru itu datang paling depan, pulang juga paling belakang gitu Bu ya? Ya, siap. Ya. Seluruhnya itu guru Bu? Karena piket Pak, terutama piket dan kesiswaan. Kan biasa kalau guru paling depan pulang, anak juga pasti mengikutinya seperti itu. Gurunya juga pulang, yuk kita pulang, gurunya kan bisa gitu ya Bu ya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Perempuan, kayaknya Ibu lumayan galak nih Bu ya ke siswa-siswanya. Atau Ibu memang familiar sekali dengan siswa sehingga bisa diikuti oleh siswa? Ya, sepertinya demikian Pak. Jadi saya tidak usah mengatakan kata-kata, dari jauh mereka memandang sudah balik kanan. Contohnya mau pulang, saya sudah ada di gerbang tanpa harus mengeluarkan kata-kata, mereka balik kanan. Kalau memang
baju misal tidak dimasukkan atau belum sholat, saya tidak usah berkata apa-apa. Cukup saya berdiri di gerbang saja, mereka sudah langsung balik kanan. Berarti Ibu udah masuk di guru hebat nih Bu. Seru Ya, aja Pak lanjutkan sekarang. terus ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, kemudian siswa ini bisa menjadi kenangan. Karena biasanya Bu, siswa itu seperti saya lah, kenangan yang terindah ketika saya berada di SPG. Baik, terima kasih Pak. Begitu juga siswa Ibu siswanya siswa SMA. Betul ya? Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terus, selanjutnya saya ingin ini ada guru ini nggak Bu? Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran Ya, terkait guru apa? mata pelajaran apa saja yang ada? Yang Kimia, ini. siap. Mungkin bisa berganti Pak, mohon izin. Boleh Bu, Ibu boleh, silakan ganti Bu. Guru mata pelajaran. Laki-laki Bu, minta laki-laki. Orang mah yang awewe. Minta laki-laki Pak. Kalau saya pengen perempuan. Ya Pak, Sama Bapak siapa? perkenalkan saya Muhammad Irfan Pak. Muhammad Irfan. Ya, Pak Irfan. Ya. Guru apa Pak? Kimia. Oh, guru kimia. Ya. Yang tadi dapat membawakan siswanya menjadi juara apa Bu Pak tadi Pak? Ya, yang satu kan ada 5 medali itu kan Pak. 2 perak Ya. itu bidang kimia dan 3 lagi itu bidang numerasi. Oh, numerasi. Jadi yang perak itu bidang kimia Pak ya? Ya, yang emas kimia, 1 perak kimia juga, 3 perak lainnya numerasi. Oh. Pak bisa diceritakan Pak sampai bisa memperoleh prestasi itu. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak? Untuk prosesnya sendiri, kalau yang saya lakukan itu balik lagi ke pengalaman saya. Kebetulan pada saat saya SMA, saya sudah dilatih dalam dunia olimpiade. Jadi yang terpenting dalam membimbing seorang anak jika pengen berprestasi itu adalah memunculkan minat terlebih dahulu, Pak. Ditanya dulu apakah Minat. suka sama kimia atau tidak. Nah, dari sana kita bisa ketika anak itu sudah suka, maka ketika kita memberikan program latihan-latihan itu anak pasti melakukan apapun itu. Yang penting si targetnya jelas aja sih, Pak. Iya, boboh dulu ya Pak. Seneng dulu. Jadi minat yang diangkat pertama apa ya? Dari ditanya dulu anaknya, Pak. Apa? Apakah ditanya dulu anaknya? Apakah Oh, suka jadi kimia tekniknya anak ditanya dulu minatnya Ya, gitu Pak ya? Ya, minatnya apa dulu? Nah, ketika minat itu kan sudah mulai nih. Saya Pak minat ke apa? Ke kimia. Nah, setelah anak itu belajar kimia, kan Ya. harus ada Pak di dalam Ya. prosesnya. Mungkin ya harus ada di dalam prosesnya supaya Ya. minatnya itu bisa bertahan, Pak. Minat siswa itu bisa bertahan. Oke. Jadi jangan sampai minatnya, oh minat, tapi ketika masuk, Ya. oh ternyata begini susah, kembali lagi, gitu, akhirnya keluar. Nah, untuk siswa itu, minatnya itu bisa memang benar-benar istiqomah, kalau kata Pak Kepala Sekolah tadi, ya, supaya kuat itu minatnya, itu tekniknya bagaimana Pak, strategi yang Bapak lakukan? Yang saya suka bagikan ke anak-anak ya cerita pengalaman pribadi. Pada saat SMA, alhamdulillah saya udah dapat juara 1 OSN, terus sampai provinsi, bahkan pada saat saya jadi guru pun pada tahun 2021 saya udah dapat medali juga. Jadi itu yang saya share ke anak-anak agar tujuannya itu motivasinya terjaga. Jadi share pengalaman dari diri pribadi gitu. Oh, jadi itu Bu ya yang bisa Ya. menginikan. Adakah ini Pak model pembelajaran atau metode pembelajaran yang paling menarik sehingga menguatkan minat siswa? Ada nggak Pak model pembelajaran di Kalau yang pembelajaran saya kimia? suka ajarkan ke anak-anak itu model pembelajaran tentunya karena saya berbasis sains. Jadi model pembelajaran yang saya suka pakai itu saintifik tentunya. Tentunya pada saat di awal itu dikasih kontekstual, di mana kontekstual itu bisa
membangkitkan motivasi anak. Contohnya ya kalau misalkan di pelajaran kimia, kenapa kita harus pakai Pertamax gitu Pak misalnya. Kenapa Pertamax itu lebih bagus dibanding dengan Pertalite misalnya. Nah itu dimunculkan Mahal Pak, mahal. di anak itu. Selain mahal ya Pak, selain mahal. Bukan promosi ya Pak. Ya Pak, lanjut ya, lanjut. Nah setelah itu tentunya yang saya suka kasih ke anak itu tentunya mengacu pada kemampuan abad ke-21 di mana ada di critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Gitu Pak. Jadi ini yang justru yang kontekstual itu Pak ya, yang paling bisa meminat. Jadi memang benar-benar kimia itu adalah memang ada bisa, di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita dan memang contohnya lagi Pak kalau kenapa kita pakai sabun gitu kan? Ya, ataukah itu urusan mahal dan urusan murah? Ya, itu bukan kebijakan proses pembelajaran, Pak. Urusan mahal itu urusan murah. Urusan mahal dan urusan murah adalah prosesnya politik dari seorang pimpinan negara, itu, Pak. Kebijakan politik mau mahal mau murah itu. Dari kalau kita ini adalah kepada proses pembelajaran, mengapa kimia itu bisa bertahan pada minat siswa, gitu Pak ya. Ternyata proses pembelajarannya adalah dengan menggunakan proses pembelajaran contextual learning, gitu Pak ya? Contextual learning. Ada apa metode yang lain Pak selain contextual learning yang diterapkan gitu dalam pembelajaran? Yang sering saya gunakan discovery learning. Discovery learning. Langkahnya gimana Pak ketika pembelajaran kimia dalam discovery learning? Untuk discovery learning kan tentunya kita dipadukan dengan metode pembelajaran misalnya berkelompok. Jadi pada awalnya itu anak itu dimunculkan masalahnya terlebih dahulu, lalu anak disuruh untuk menjawab dengan hipotesis, lalu mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, lalu nanti presentasi misalnya. Ya. Oke Pak, saya kira menarik sekali, pantas murid Bapak menjadi
Ini Pacet tuh di mana sih Bu ya? Cianjurnya Bu. Besar. Dan besar. Udah ayo. Oh, saya orang tua. Mbak nanyakan tadi, udah untuk direkam cina. Cek kurang tepan ayat direkam na ke aksesori na macet. Ya, wajib direkam kan? Iya, direkam. Eta ku OPS tadi ya udah OPS ngerekam. Hah? OPS ngerekam kan OPS Pak Ya tadi. Paris itu udah ngerekam dia. Ya tadi eta Pak Ula ini kenapa nggak direkam jenah gitu. Saya kan rekamannya dibuka dia asesor satunya sedang itu. Tapi terus ya saya kan udah bikin ke SMP SMA-nya rekamannya. Ya udah tuh nanti kirim aja jenah. Tapi sekarang on kan karena kami nggak bisa mantau kalau nggak ada perekamannya. Ya udah itu saya on kan sekarang. Itu udah di on ke Pak Ula. Tunggu sih, iya dia di saya di Om Kenana. Oke. Kayak mana ya? Dia ngerok. Hah? Ngeropin mana ibu-ibu nak? Dipanggil. Ikut sholat kan ini. Sholat kan. Tinggal ya, jadi tinggal orang tua murid udah tinggal terusin. Komite nggak ada. Besok komite membran. Isukannya lah ayam mah ya. Lamun ke ayahnya udah ada orang tua. Perwakilan orang tua. Oke. Lamun saya ge karunya geus sibuk pisan sibuk. Oke. Tinggal besok memereun siswa. Meureunna kira-kira data naon anu encan kagali. Kurang dikirim ke kepala sekolahnya angket nanya. Naon angket kirim eta kuesioner angket siswana linkna ke sekolah. Oke. So kudu 20 ge kajian gitu aja. 15 puluh. Detik teh 20 kajian gitu 20. Itu maksimal 20. Yang mah 20. Babari ya usia lagi. Udah kayak arek dua sik gitu naon. Ada kedua. Kacak nih. Bayaran. Aku orang mah.
Beda asesor satu ini beda di ini asesor disebut asesor kenapa gitu? Pas Bapak mau keluar, Bapak jangan keluar. Ini asesor nih. Baru kali ini secara kasar kalah sama asesor. Kok? Udah siap, Pak? Siap, Pak. Yuk. Siap. Siap. Yuk, siap. Baca kamera. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini ya kita sudah bisa berkumpul kembali dalam rangka ya, sesi terakhir yaitu asesor satu yang akan dijelaskan mengenai kegiatan sesi terakhir ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama ya mengucapkan bismillah kembali untuk mengawali kegiatan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selesai sampai kegiatan hari ini di kira-kira pukul 15 lah kita upayakan bisa. Ya, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya sesi ini Pak Haji Maman, saya persilakan Pak Haji Maman. Oke. Terima kasih kepada rekan asesor Pak Haji Darpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwasana kita semua diberikan kesehatan alhamdulillah, bahwasanya kita semua diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, kita bisa berkumpul kembali di ruang ini dalam rangka kegiatan akhir visitasi akreditasi di SMA Negeri 1 Pacet. Tapi sebelum acara penutupan, barangkali ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Soleh selaku Kepala Sekolah, Dewan Guru,
SMA Negeri 1 Pacet yang saya banggakan, serta rekan asesor Pak Haji Darpi nun jauh di sana, di Karawang sana. Sebelum acara penutupan ini, barangkali kita akan melaksanakan tugas kita terakhir, yaitu berupa, bukan rekomendasi Pak ya, adalah resume hasil dari kegiatan penggalian data dari awal sampai saat ini, melalui wawancara, telah dokumen, melalui unggahan di Sispena, kemudian observasi pembelajaran, observasi melalui YouTube atau dari dari tayangan kepala sekolah kemarin, dan angket yang terakhir dengan siswa yang 15 orang itu. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan dari pihak sekolah, dua pimpinan Pak Haji Abdul Soleh, yang telah memberikan data-datanya untuk kami yang kebetulan mendapat tugas ke sekolah Bapak untuk memotret, melihat langsung melalui daring tentang pengelolaan, manajemen, kewirausahaan yang telah dilaksanakan Pak Haji Abdul Soleh di Sekolah SMA Negeri 1 Pacet. Perlu diketahui oleh semuanya, barangkali Pak Haji Abdul Soleh beserta Dewan Guru yang saya banggakan, bahwasanya instrumen akreditasi untuk sekarang beda dari yang lain. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kami tidak akan pernah masuk atau tidak akan pernah lintas jenjang seperti sekarang ini. Tahun-tahun sebelumnya kami hanya khusus mungkin di sekolah-sekolah dasar atau di sekolah dasar doang. Kenapa? Emang kebetulan tugas kami sehari-hari di sana. Nah, ketika Ban SM mengeluarkan instrumen baru, IASP ini, kami bisa lintas jenjang. Kenapa? Karena kebetulan instrumen yang dipakai sekarang adalah instrumen tahun 2020 yang isinya sama. Instrumen ini bisa dipakai dari tingkat sekolah dasar, SMP, MTS, dan SMA dan SMK. Oleh karena itu, seperti kemarin oleh Pak Haji Darpi, bahwasanya memang kami bertugas sehari-hari adalah di pengawas sekolah dasar. Jadi dengan instrumen ini saya sudah pernah 2 kali mendapat tugas di sekolah menengah atas, dan alhamdulillah yang kedua ini mendapatkan tugas di SMA Negeri Pacet 1 di bawah pimpinan yang terhormat Pak Haji Abdul Soleh. Kita mulai saja Pak Haji ya. Itu kalau misalnya implementasi yang sesungguhnya di sekolah itu adalah yang kurang karena menampilkan karakter yang tidak bermakna. Jadi sekali lagi saya hanya melihat sini, sementara apa kurang tadi sudah disampaikan oleh asesor 1. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu semua, warga sekolah di sini, orang tua di sini, yang terpenting mari kita sama-sama bangun sekolah ini untuk menciptakan generasi muda, generasi masa depan negara kita, yang generasi yang beriman, kemudian bertakwa, kemudian berakhlakul karimah, menjunjung tinggi sifat-sifat kebangsaan, menjunjung tinggi toleransi, dan seterusnya.
gangguan, Pak. Ya, bangsa kita sudah bisa dirasakan oleh kecamatan yang menyekolahkan di SMA Negeri Pacet ini. Rupanya Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kemudian program-program perbaikan apa itu saya kira tadi sudah disampaikan oleh asesor 1. Itu sudah das, itu hampir sama dengan apa yang saya temukan ketika melakukan proses penggalian data. Rupanya itu saja dari saya selaku asesor ya, hanya memberikan penguatan ya agar kita semua menyadari begitu pentingnya untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk sekolah kita. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari guru, saya persilakan. Terima kasih Pak. Yang menanggapi dari apa yang Bapak resume dari Pak Haji Darpi, dalam hal ini saya mengapresiasi yang luar biasa bahwa masukan yang Bapak berikan sangat membantu kami untuk mempertahankan atau meningkatkan apa masih kekurangan yang kami miliki. Pepatah mengatakan bahwa tak ada gadis yang tak retak. Oleh karena itu kami masih menyadari bahwa kami masih jauh dari ketertinggalan dari sekolah-sekolah yang hebat dari sekolah-sekolah lain. Namun kami tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan sekolah ke depan, dan apapun yang Bapak sarankan ini adalah masukan yang terbaik, dan memang Allah mengutus Bapak berdua untuk menjadi perantara menyampaikan pencerahan kepada kami agar kami tetap istiqomah menjalankan tugas-tugas sebagai abdi bangsa. Kemudian ada penilainya, insya Allah Pak, kami tentu berharap ada nilai yang Bapak berikan berdasarkan objektivitas tentunya, berdasarkan apa yang Bapak berdua memotretnya, dan semoga menjadi amal ibadah untuk Bapak berdua memberikan nilai yang terbaik buat sekolah ini. Amin. Dan tentu saja semoga kita bertujuan bahwa satu-satunya jalan adalah kita semuanya husnul khotimah atau akhir yang baik tentunya dalam hal ini. Baik kita sebagai yang memberikan penilaian atau yang dinilai, tentu saja dalam ini kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah di mata Allah, dan tentu saja kami berharap bahwa SMA 1 Pacet tidak akan menggunakan istilah sombong, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Manusia tidak boleh sombong dan takabur. Kita jauh dari kekurangan dalam hal ini. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih sharing dan masukannya luar biasa. Dan untuk kekurangan-kekurangan yang kami miliki, tentu saja kami akan melengkapinya. Dan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang tentu saja Allah ridhai untuk mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, resume hasil kegiatan akreditasi ini namanya kita sudah selesai. Untuk selanjutnya berarti kita tinggal penutupannya untuk acara. Untuk penutupan mau diatur oleh pihak sekolah, kalau dimohon sekolah lah untuk melakukan penutupan. Sekolah ya, untuk melakukan penutupan ini, seremonialnya saya serahkan ke pihak sekolah. Jadi mohon maaf Pak, karena yang membukanya adalah dari asesor, maka harapan kami Bapak juga yang menutupnya, karena ya begitu Pak. Jadi Bapak juga menutupnya. Kalaupun ada selingan di samping ini menjelang penutupan, kami akan persilakan pada guru kami, misalnya tentang keakraban atau tentang silaturahim ini berkelanjutan. Insya Allah kita sebelum menutup mungkin ada ada silaturahim atau bahasa selanjutnya yang lebih mengakrabkan kita tentunya. Walaupun kita bertemunya di udara, tapi dalam hal ini begitu mendalam bahwa seolah-olah kita dekat. Karena memang hati Bapak dan hati Bapak yang begitu terikat dan berpenuh dengan tanggung jawab melaksanakan tugasnya. Dan kami terus terang merasa pencerahan yang luar biasa.
walaupun Bapak merasa mengatakan berasal dari jenjang SD, tapi menurut saya ilmu yang Bapak miliki luar biasa berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman yang Bapak berdua alami, dan acungkan jempol Pak. Kan beliau luar biasa. Oke. Sebentar barangkali Ya. Pak Jidarpi ya, sebelum ditutup. Ya. Ada, karena kita perlu melaporkan hasil ini Pak ya. Saya perlu sekali lagi tentang kegiatan akhir ini untuk foto terakhir Pak ya. 10 foto Pak Restu barangkali ya. Ini foto. udah otomatis ya dipoto. Di screenshot aja Pak, silakan. Nanti kirim 10 Bapak. Nanti dikirim. Di screenshot. Oke. Kemudian barangkali Pak Restu bisa mendengar ya Pak ya? Ya, kedengaran Pak. Insya Allah ya, siap laksanakan Pak. Untuk yang 10 foto ini ada ukurannya barangkali Pak untuk dikompres sampai di bawah 250 MB Pak ya. 20 MB, 250 MB megabyte. Oke. Misalnya, apabila dalam proses penggalian data, wawancara, kemudian juga hal-hal yang lain, ada perkataan saya yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan, kemudian juga yang sudah saya ungkapkan, itu akan tersimpan di dalam lubuk hati Bapak dan Ibu keluarga besar SMA Negeri 1 Pacet. Sekali lagi mohon maaf apabila saya mengatakan bahwa di awal saya adalah supir angkot, tapi sekarang harus mengemudikan sebuah truk dengan berkekuatan besar. Kalaulah ada yang kurang enak ketika mengemudikannya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Orang Maluku, orang Ambon, sama-sama tinggal di Jakarta. Kalaulah Bapak dan Ibu pergi ke Cirebon, jangan lupa mampir ke rumah saya yang berlokasi di jalur Pantura, Kabupaten Karawang. Iya. Selanjutnya, kalaulah ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalaulah ada perkataan saya yang kurang berkenan, janganlah simpan di dalam hati. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Kemudian juga terakhir, mari kita sama-sama apa yang kita lakukan pada 2 hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai ladang amal ibadah. Amin. Sehingga Allah memberikan balasan kebaikan bagi kita. Amin ya Allah. Yang belum diangkat menjadi guru honor, yang belum diangkat menjadi P3 atau PNS. Amin. Mudah-mudahan cepat diangkat tahun depan. Amin ya Allah. Amin. Kemudian yang belum naik pangkat juga masih proses, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Kepala Sekolah yang mau pindah, mudah-mudahan bisa Bapak Kepala Sekolah bisa yang mau pindah agar segera pindah gitu. Amin. Walaupun masa kerjanya sama seperti saya. Amin. Kali periode lagi paling amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah memberikan suatu keajaiban, suatu hal yang sangat menakjubkan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang berada posisi yang diangkat derajatnya. Supaya itu saja dari kami. Kemudian sebagai kesempurnaannya kegiatan ini, saya mohon ke pihak sekolah, Ibu guru atau Bapak guru yang menyampaikan doanya agar kegiatan ini lebih berkah lagi. Oleh karena itu mohon keriduannya kepada guru agama atau siapa yang biasa membacakan doa.
Silakan Pak Kepala. Atau Ya, baiklah. Sebelum menginjak ke doa Pak, saya mau menyampaikan beberapa kata Pak. Iya, emang. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir perjumpaan kita ini, tentu saja kami merasa walaupun kita bertemu di dunia maya dan di luar udara, tapi kami merasa kehilangan narasumber yang luar biasa yang memberikan masukan kepada kami. Tentu saja kami merasa kehilangan, dan Bapak, silaturahmi kita ini harapannya tetap berjalin. Suatu saat kalau Allah benar menakdirkan Bapak dan Bapak untuk hadir di lokasi kami, insya Allah Pak, jangan sungkan dan kontak kepada kami. Insya Allah kami akan terima Bapak sebagai saudara kami untuk berada di SMA Negeri 1 Pacet Pak. Iya Pak, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami, kemudian dalam menjawab pertanyaan Bapak ajukan kurang berkenaan dan tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya, dan sama-sama. Ya, saya serahkan kepada baca doa Pak Haji Dindin. Mari Pak, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Asesor, ya kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara atau kegiatan 2 hari kegiatan akreditasi sekolah di SMA Negeri 1 Pacet. Untuk mendapat keberkahan, marilah kita tutup dengan doa bersama. Diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim waradallahu tabarak ta'ala wa sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amkabi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa adim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abrani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah membacakan doanya. Untuk selanjutnya acara ramah tamah mau dipoto bersama dulu Pak Haji. Ya, foto dulu, foto bersama Pak. Ya. Pak Heres tuh dipoto bersama dulu. Screenshot sudah. Oh, udah Pak, sudah dipoto Pak, sudah screenshot. Nanti kita akan kirim hasilnya. Ya. Udah? Iya Pak. Ya. Bangga. Ini ya. Pak. Kalau gitu. Terima kasih Pak. Turnuhun Pak, terima kasih banyak, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak, yuk. Pak, izin live Pak ya. Iya Pak, mangga Pak. Salam buat keluarga Pak, salam buat rekan-rekan seluruhnya Pak. Ya, sama. Ya. Gitu ya Pak Haji. Ya silakan Pak. Jangan lupa ke Cirebon lewat ya. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak Haji siap. Luar biasa Pak Haji berdua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau masuk ke ruang yang besar dulu Pak Haji ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.